Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan nanti isi di dalam kolom komentar. Kalau misalnya pertanyaan itu agak pendek, bisa dijawab pendek, akan kita jawab langsung di komentarnya. Kalau misalkan pertanyaan itu butuh penjelasan yang agak panjang, akan kita buatkan video lagi. Yang pertama adalah ilustrasi pola. Intinya di sini ini bukanlah hasil dari scan sidik jari Anda, namun di sini hanyalah ilustrasi saja. Kemudian yang perlu diketahui adalah kita itu memiliki dua jenis hasil, yaitu hasil kuantitatif dan hasil kualitatif. Hasil kuantitatif itu berbentuk angka, hasilnya dalam bentuk angka, kemudian ini digunakan untuk dibandingkan dengan orang lain. Jadi ada tabel di sini ya. Nah, misalkan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk hasil kualitatif itu hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Seperti ini hasilnya, yaitu sedang, menonjol, dan sangat menonjol. Nah, langsung kita misalkan ya. Di sini ada dua hasil yang berbeda. Misal di sini ada kecerdasan majemuk. Nah, intinya adalah ini dua tabel yang berbeda. Jadi ini adalah tabel pertama, kemudian hasil yang di sini, hasil yang intrapersonal dan 130 angka itu adalah tabel yang berbeda. Intinya adalah dua tabel yang dijadikan satu. Jadi angka di sini tidak menerangkan di sini. Jadi keterangan ini tidak menerangkan angka. Misalnya seperti ini ya. Di sini sedang itu 130, sedang 130, tapi di sini sangat menonjol itu 124. Artinya di sini adalah dua perhitungan yang berbeda yang dijadikan satu. Dua perhitungan yang berbeda dijadikan satu. Nah, untuk sangat menonjol, sedang menonjol itu hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Artinya di dalam diri Anda itu yang terbaik yang di mana? Di dalam diri Anda itu yang terbaik yang mana? Oh, berarti saya di musikal. Oh, berarti saya di visual 3D. Oh, saya berarti di naturalis. Nah, angka 124 ini adalah untuk dibandingkan dengan orang lain. Jadi misalnya seperti ini. Di sini musikal sangat menonjol 124, tapi teman-teman ya yang juga analisa bakat, musikalnya itu sedang. Musikalnya sedang, namun angkanya di sini 140. Artinya tetap menang yang 140 musikalnya. Paham ya maksudnya? Misalkan lagi, di sini Anda itu logika matematika sedang di angka 125. Temen itu juga analisa. Logika matematikanya sangat menonjol, tapi di angka 90. Artinya masih tetap menang Anda di logika matematikanya. Jadi angka di sini untuk dibandingkan dengan orang lain. Kira-kira seberapa besar? Nah, perbandingan secara global itu bisa dilihat di tabel pertama ini. Misalkan tadi kan dapat 125, artinya berada di sini. 125 kan berada di sini. Nah, tingkat persaingannya itu sekitar 158 jika populasinya 1000. Jadi jika ada 1000 orang, maka tingkat persaingannya kita harus bersaing dengan kira-kira sekitar 157 orang di misalkan tadi yang apa? Di logika matematika. Jadi di logika matematika itu tingkat persaingannya sekitar 157 orang jika populasinya 1000. Ini hanya untuk perkiraan saja. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke dominasi otak kanan dan kiri. Jika perbedaan itu lebih dari 5%, maka kita anggap dominan di salah satu otak. Jika 4,5 berarti udah mendekati dominan. Jika lebih dari 10 itu sudah dominan sekali.
Jadi dianggap dominan otak kiri itu jika perbedaannya dominan otak kiri atau dominan otak kanan itu jika perbedaannya lebih dari 5%. Di sini karena lebih besar di otak kiri, maka dia dominan otak kiri 5,49%. Nah, implikasinya apa? Implikasi dari dominasi ini sangat banyak sekali karena ini kalau film itu film terbesarnya. Nah, bedanya di mana? Otak kiri itu seneng ngitung, seneng jelimet, seneng detail. Otak kiri itu seneng ngitung, seneng. Jadi dia berpikir tentang logika, tentang sebab akibat, penalaran. Perasaannya lebih cenderung ke dalam, jadi perasaannya tidak terlihat. Beda dengan otak kanan, dia lebih ke perasaan, hubungan antar sosial, kemudian bisa dibaca sendiri nanti. Di sini lebih panjang. Kemudian yang akan kita bahas di sini saja. Dominan otak kiri itu lebih suka bicara. Padahal kalau dominan otak kanan itu lebih suka bicara, dominan otak kiri lebih suka mikir. Dominan otak kanan suka bicara, dominan otak kiri suka mikir. Artinya kalau dominan otak kiri apa? Lebih pendiam. Kemudian improvisasi itu ketika responnya cepat. Jadi kalau dominan otak kanan kalau main bola, main olahraga, mau lebih cepat, lebih pintar. Dominan otak kiri itu perencana. Jadi seperti ngelak-ngelak gitu. Jadi misal ada tabrakan di depannya, duer gitu, ngelak gitu. Ngelaknya lama, 5 detik sampai 10 detik kalau lebih dari 10%. Beneran. Dominan otak kiri itu ngelak kalau mau cepet-cepetan. Tapi dia punya perencanaan yang sangat bagus sampai ke detail-detail gitu. Kemudian kerja di luar, kalau otak kanan itu suka dengan orang. Jadi suka ketemu orang lain, suka berjalan-jalan, ya intinya suka di luar rumah. Kalau dominan otak kiri itu lebih suka kerja di ruangan. Jadi orang otak kiri itu takut introvert. Jadi otak kiri itu cenderung ke introvert, otak kanan cenderung ke ekstrovert. Kemudian otak kanan itu ingatan berupa hafalan, kemudian otak kiri itu berupa visual, suara, dan konsep. Jadi otak kiri itu lebih ke konsepnya. Misal ya, kita definisikan kuat arus adalah gitu. Kalau otak kiri itu mikirnya gini, I sama dengan Q per T. Oh, Q itu muatan, T itu waktu. Berarti muatan dibagi waktu. Berarti apa? Kuat arus adalah jumlah muatan per satuan waktu. Gitu kalau otak kiri. Kalau otak kanan itu bisa menghafalkan, kuat arus adalah jumlah muatan dalam suatu pengantar dalam satuan waktu. Jadi bisa menghafalkan satu kalimat utuh gitu. Otak kiri itu nggak bisa menghafalkan kalimat. Jadi dia harus memikirkan konsep-konsepnya dulu, baru dia buat itu jadi sebuah kalimat. Itu otak kiri. Jadi jangan dipaksa. Jadi misalkan Bapak, anak Anda itu punya otak kiri, ya jangan dipaksa untuk menghafal. Dominan otak kanan jangan dipaksa untuk mengerti dengan konsep-konsep, paham ya? Dan biasanya kalau otak kiri itu memang misalkan anak Anda itu TK atau SD, itu dominan di otak kiri. Dia lebih pintar memang. Dia lebih pintar dalam membaca, lebih pintar berhitung, menulis gitu. Dia lebih cepat pintar, tapi untuk sosialnya dia akan lebih kesulitan. Berteman dia susah, keluar rumah males, kemudian untuk bertemu orang dia takut. Nah, itu dominan otak kiri. Nah, ketika dominan di otak kanan itu kebalikannya. Dia seneng dolan ya, seneng main sama teman-temannya, seneng punya fisik yang lebih baik, kemudian nggak gampang lelah. Tapi dia ketika ketemu hafalan, ketemu hitungan matematika, ketemu nulis, ketemu membaca, dia akan kesulitan. Dan tidak perlu khawatir karena nanti akan jadi anak itu akan perkembangannya memang ke kiri dulu atau ke kanan dulu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kok kelas TK itu kok belum bisa nulis, kelas TK kok belum bisa membaca, ya biarkan aja karena dia perkembangannya di sosialnya dulu. Jadi jangan dipaksa intinya. Perkembangannya kan beda-beda, tiap anak itu punya perkembangan yang berbeda-beda. Berikutnya, orang otak kanan, dominan otak kanan itu berpikir praktis dan responnya cepat.
praktis, cepat, respon cepat. Nah, dominan otak kiri itu berpikir tentang logika, sebab akibat. Jadi berpikir otak kiri itu lebih panjang karena memikirkan oh sebabnya apa, akibatnya apa. Lebih ke analitik gitu, analisis. Kemudian dominan otak kanan itu nyaman di keramaian, dominan otak kiri itu nyaman ketika sendirian. Dominan otak kiri ketika dia berada di tempat orang yang banyak, dia akan kelelahan. Jadi kalau mau masukkan ke pondok itu jangan di dominan otak kiri. Misalkan bapak ibu pengen memasukkan anaknya di asrama lah gitu, yang harus dalam 24 jam dia harus bertemu dengan orang lain, maka dia akan stres. Jadi ketika anak Anda itu di dominan otak kiri, di rumah saja. Jadi kalau sekolah, setelah sekolah biarkan dia sendirian di rumah karena dia cenderung ke introvert. Nah, kalau dominan otak kanan, dia nyaman-nyaman aja 24 jam bersama orang lain karena dia memang suka dengan orang lain. Jadi ini perlu difikirkan. Jadi hasil analisa ini, kalau misalkan Anda mau ke pondok atau ke asrama, ya analisa dulu. Jadi paling enggak kita bisa memberikan referensi gitu. Dominan otak kanan itu lebih ke manajer, dominan otak kiri lebih ke pemimpin yang tidak harus bertemu langsung dengan pegawainya. Kemudian dominan otak kanan lebih ke marketing, dominan otak kiri lebih ke produksi. Jadi lebih ke produksinya. Dominan otak kanan lebih ke tujuan, jadi tujuan besarnya itu dia langsung paham. Kemudian dominan otak kiri dia lebih ke orientasi detail, dan kadang dia sangat detail, saking detailnya dia lupa tujuan besarnya. Saking detailnya dia itu lupa tujuan besarnya. Jadi kamu itu ngapain tuh sebenarnya? Oh iya ya, gitu. jadi apa ya? Kamu itu ngapa toh gitu. Jadi dia itu lupa dengan tujuan besarnya, tapi dia karena terlalu fokus di detail-detailnya gitu. Jadi kalau keadaan berubah dengan cepat, dia lupa kalau dia harus ikut berubah. Kemudian di AQ dan EQ. AQ dan EQ ini itu hanya menjelaskan tentang kecepatan. Kita masuk ke sini aja ya, ada tabelnya. Jadi intinya ini hanyalah sebuah kecepatan, speed, frekuensi. Kita misalkan gini ya, ada mobil ya, mobil dengan kecepatan yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Misalkan mobil-mobil yang sport car gitu ya. Sport car itu bisa melaju dengan sampai 300 km per jam. Kemudian kita bandingkan dengan mobil yang 800 cc yang bisa melaju antara 60 sampai 80. Mau masuk ke 80 aja dia sudah kebingungan gitu loh, goyang-goyang gitu. Nah, dua mobil tersebut itu dari Jakarta ke Surabaya. Sport car itu dari Jakarta ke Surabaya lewat tol itu bisa nyampe dalam waktu misalkan 6 jam. Dari Jakarta ke Surabaya bisa 6 jam sampai ke 9 jam. 10 jam lah kita hitungnya. Dari Jakarta ke Surabaya kita butuh 10 jam. Kemudian yang mobil kecil 800 cc kecepatannya 60 km per jam. Dari Jakarta ke Surabaya butuh waktu sehari semalam. Nah, perbedaannya di situ cuma. Jadi kalau supercar itu cepat, butuh waktu 10 jam, tapi nyampe ke Surabaya. Mobil kecil yang 800 cc kecepatannya 60 km per jam ke Surabaya waktunya sehari semalam, tapi nyampe juga ke Surabaya. Jadi sama-sama nyampe gitu. Sama-sama nyampe ke Surabaya. Walaupun pakai mobil besar atau mau CC besar maupun CC kecil, mobil sport atau mobil biasa aja nyampe ke Surabayanya. Nyampe kan. Nah, bedanya di mana? Waktunya. Bedanya itu di waktunya. Jadi ketika di AQ, misalkan ya, AQ-nya 135 gitu. Dia belajar hanya butuh waktu setengah jam. Nah, ketika di sini misal AQ-nya itu 87 gitu. Dia belajar butuh waktu 1 jam gitu aja.
Jadi tidak perlu khawatir jika nanti misalkan, oh IQ saya 90, apakah saya bisa? Bisa. Cuma waktunya yang harus lebih panjang. Jadi kalau belajar misalkan teman-teman kok belajar, kok langsung bisa dalam waktu cuma paling belajar kok langsung bisa. Nah, kalau IQ-nya di 90 ya belajarnya lebih lama aja gitu. Dan akan nyampe juga. Sama itu bisanya. Akhirnya itu sama-sama bisa. Dan banyak yang saya temukan bahwa IQ yang terlalu tinggi, IQ-nya 140, 135, karena dia merasa bisa, dia malah menyepelekan gitu. Dia malah menyepelekan masalah. Jadi belajarnya bentar aja, udah bisa gitu, nggak usah belajar. Dan akhirnya kalah sama orang-orang yang IQ-nya 90. Dan biasanya orang-orang pinter yang ranking 1 itu malah di sini. Di 100 sampai 114 orang yang ranking 1 yang pinter itu malah di sini. Di 100 sampai 114. Kenapa? Karena dia lebih saya nggak bisa, saya harus belajar. Jadi lebih tahu diri. Kemudian kalau orang di sini ketika dia punya ide, itu dia bisa ditangkap oleh semua orang. Dia punya ide itu ditangkap semua orang di sini karena idenya masih tidak terlalu rumit. Dan ketika orang B di sini dia punya ide itu malah dianggap sebagai seperti nggak mungkin itu dilakukan gitu karena idenya terlalu rumit. Maka orang-orang di sini biasanya cenderung diem. Jadi orang A, B ini cenderung diem dan malas mengungkapkan idenya karena biasanya malah idenya ditertawakan gitu karena memang agak aneh gitu. Kira-kira seperti itu untuk IQ dan EQ. Kita lanjut ke kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah interpersonal. Interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Jadi dia lebih pintar membuat menjaga hubungan orang lain. Intrapersonal itu lebih pintar untuk dirinya sendiri. Jadi kayak hampir ke pengendalian diri. Orang yang punya intrapersonal itu bisa mengendalikan diri. Misal ada pertikaian ya, ada pertikaian ya, wong gelut gitu ya. Ada orang lagi cekcok gitu, dia bisa mengendalikan diri, saya mau ikut nimbrung atau enggak. Kemudian kalau dia itu ikut nimbrung bisa melerai. Orang yang punya intrapersonal itu bisa melerai, kamu harusnya gini, udah selesai gitu. Jadi orang yang bisa melerai pertikaian itu bakat ya. Kemudian logika matematika. Ini bukan sebuah matematikanya, tapi hanya di logikanya saja. Jadi matematika itu kan ada aritmatika, aljabar, geometri, dan logika matematika itu salah satu bab di matematika. Lebih cenderung ke silogisme, ya logika matematika ada babnya sendiri. Kemudian bahasa. Yang dimaksud bahasa ini adalah bisa membuat sebuah kalimat yang efektif dan efisien. Bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien. Itu bahasa. Kemudian musikal tidak berarti dia langsung bisa bernyanyi. Karena bernyanyi itu skill. Jadi orang yang punya bakat musikal itu orang yang bisa membedakan nada. Jadi falas atau tidak. Paling tidak ya minimal ya, dia bisa mengikuti musik saat karaoke. Jadi saat karaoke itu dia bisa mengikuti musiknya. Jadi antara musik dan suaranya itu bisa mengikuti. Kadang kan kita pernah kan melihat kalau orang karaoke itu antara musik dan suaranya itu berbeda, beda 2 detik, beda 3 detik gitu kan. Karena dia hanya membaca teksnya aja. Karena dia hanya bisa membaca teksnya aja. Jadi memang bakat musikal ini tidak serta-merta saya langsung bisa menyanyi itu enggak. Memang menyanyi itu skill. Jadi memang perlu berlatih. Tapi dengan bakat ini itu bisa dikembangkan ke sana. Memang ya nyanyi itu enggak serta-merta dalam 1 bulan langsung bisa nyanyi. Karena nyanyi itu butuh mempelajari cengkok-cengkok satu-satu gitu.
Cengkok satu-satu, setiap cengkok itu kan dipelajari satu-satu gitu sampai dia benar-benar menguasai banyak cengkok gitu. Banyak. Kemudian visual 3D itu patung. Visual 3D patung naturalis yang berhubungan dengan alam seperti peternakan, perikanan, apalagi kehutanan, apalagi bioteknologi, biologi, nah, seperti itu. Body kinestetis ke otot besar. Jadi dia kalau punya body kinestetis artinya punya tenaga yang besar, ototnya besar seperti pencak silat, berlari, olahraga, tari seperti itu. Yang berhubungan dengan body ya, yang berhubungan dengan otot. Visual 2D itu ini painting atau melukis. Jadi di sini ada visual 3D untuk patung, visual 2D untuk lukisan. Berikutnya kita masuk ke kemampuan alami. Motorik halus itu berhubungan dengan otot kecil. Motorik halus itu otot kecil seperti otot yang ada di telapak tangan atau ada di jari. Otot yang berada di wajah, mimik wajah. Jadi orang yang punya motorik halus biasanya ekspresif. Jadi kalau pas seneng kelihatan seneng gitu, kalau pas susah kelihatan susah, kalau pas sedih kelihatan sedih, kalau pas marah kelihatan itu marahnya. Jadi punya ekspresi lah, punya ekspresi. Pengamatan membaca pemahaman jelas, kreativitas jelas, kepemimpinan jelas, psikologi jelas, penalaran. Di sini ada penalaran, kemudian penalaran logis, kemudian penalaran itu lebih ke umum. Jadi penalaran itu lebih ke umum. Misalkan kita bisa melihat berita di apa ya? Bisa melihat sebab akibat yang lebih luas. Ada berita berita tentang kalau sekarang kan ada orang yang mengaku kaya, kemudian dia ya beneran kaya atau enggak sih gitu kan. Dia bisa melihat sebab akibatnya. Enggak mungkin itu. Nah, seperti itu. Jadi penalaran yang lebih luas ke kayak detektif gitu. Jadi misal di marketplace ya. Kemudian ada HP harganya 1 juta, tapi speknya seperti HP yang 10 juta. Enggak mungkin itu kan gitu. Jadi penalaran yang lebih ke sifatnya lebih luas gitu. Oh, enggak mungkin ini harga HP 1 juta, enggak mungkin karena yang jual enggak akan bisa. Kadang kan ada orang yang ngeyel itu, ini bisa gitu. Pas dibeli kan enggak dikirim juga. Kalau enggak dikirim batu. Jadi punya penalaran ya, beda. Nah, kalau di sini penalaran ke hampir logika. Jadi penalaran di bidang matematika. Penalaran matematika itu kan silogisme. Jadi misalkan gini, ada pernyataan kalau langit mendung pasti hujan. Sekarang langit mendung, berarti apa? Akan hujan gitu kan. Jadi bisa menalar bahwa dari kalimat atasnya, padahal kan kenyataannya kalau mendung nggak mesti hujan, tapi kan di kalimat atasnya itu jika langit mendung pasti hujan. Jadi kita merujuk ke kalimat atasnya. Nah, seperti itu penalaran logis. Jadi penalaran yang di luar konteks ya penalaran logis ya seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola diri sendiri dan ada pengendalian diri. Kemampuan mengelola diri sendiri itu lebih ke dia harus ngapain ketika di masyarakat atau dia harus ngapain ketika berada di tempat umum. Dia harus apa yang harus dia lakukan ketika ada orang marah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di orang yang tidak menyukai saya gitu. Jadi dia bisa mengendalikan atau mengelola diri sendiri apa yang harus dia lakukan ketika berada di sebuah kondisi atau dia sedang kepepet atau apalah gitu. Kemudian pengendalian diri itu lebih ke pengendalian diri hampir sama ini sebenarnya kemampuan mengelola diri. Pengendalian diri itu bisa mengendalikan biasanya di amarahnya. Jadi amarahnya itu bisa dikendalikan. Jadi orang yang punya pengendalian diri itu bisa memarahi orang, bisa memarahi orang dengan sabar. Maksudnya gini loh. Kan kadang ada orang marah itu kalap yo.
Nek orang marah itu kan biasanya kalau dia nggak bisa memarahi, jadi marah tapi tenang, tapi tetap keadaannya marah dan tenang, marah tenang gitu loh. Jadi orang yang bisa memarahi orang itu harus punya bakat. Dia punya bakat. Jadi dia bisa marah dengan lama gitu, ngomong terus gitu. Itu bakat itu. Beneran. Kemudian penalaran logis sudah mengelola angka itu lebih ke statistik yang hubungannya itu dengan angka-angka. Statistik angka yang sangat banyak gitu. Ya, itu mengelola angka. Analisa ukur itu lebih ke analisa yang bersifat ukuran seperti fisika. Kalau fisika kan ngukur ya, panjang apa itu pakai ya analisa ukur, ngukur-ngukur. Jadi misal bisa membayangkan juga kira-kira rumah ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu. Kalau di fisika itu nanti akan selalu melakukan pengukuran dan ukuran terus seperti itu. Nah, ini dibutuhkan di situ. Fisika, kemudian arsitek, kemudian apalagi yang ada ukuran teknik sipil gitu kan. Yang ada ukuran-ukuran yang menghitung langsung benda untuk diukur. Akademisi di sini adalah orang yang suka dengan pendidikan atau lingkungan di pendidikan. Misalkan jadi guru, dosen, kemudian dokter, atau sesuatu di mana dia di lingkungan yang selalu belajar terus-menerus. Itu di akademisi. Kemudian konsep artistik atau seni. Konsep artistik seni ini hanya di konsepnya ya, hanya di konsepnya. Jadi untuk bisa membuat karya seni itu masih butuh motorik kasar untuk tenaganya, kemudian masih butuh analisa seni, masih butuh bisa menggambar, masih butuh di motorik halus untuk membuat karya seninya. Jadi ini masih di konsepnya, jadi hanya berada di otaknya, saya pengen membuat ini gitu. Kemudian di imajinasi hampir sama dengan konsep artistik. Jadi dia sudah bisa mengimajinasikan benda yang ingin dia buat itu dengan detail berada di otaknya. Kemampuannya hebat ini. Namun yang jadi masalah, dia itu kadang sudah merasa puas ketika sudah bisa membayangkan. Yang jadi masalah di situ. Dia nggak pernah jadi di kehidupan nyata. Jadi apa yang dia bayangkan itu hanya jadi sebuah bayangan dan sudah puas ketika sudah dibayangkan. Nanti kita lebih lanjut. Silakan nanti kalau ada masalah atau ada pertanyaan, isi di kolom komentar video ini. Kemudian di melodi dan musik hampir sama seperti musik tadi, bahwa ini hanya bisa membedakan nada, atau paling tidak dia bisa masuk ke, bisa bernyanyi sesuai dengan musiknya. Untuk bisa suara bagus itu perlu belajar dan itu sebuah skill. Jadi nggak bisa belajar hanya 1 bulan 2 bulan langsung bisa. Ini hanya tetap aja butuh tahunan untuk bisa ke sana. Kemudian analisa seni di sini baru ke analisanya. Oh ini kalau nyanyi pales atau tidak gitu aja. Jadi baru ke analisanya. Atau ini gambarnya itu kurang bagus. Jadi kan saya sendiri kan nggak bisa ya membedakan antara gambar bagus dan gambar jelek. Jadi, jadi analisa seni ini dibutuhkan ketika mau ke desain. Jadi orang-orang desain grafis, orang-orang desain interior, desain grafis, arsitek. Nah, orang-orang yang membutuhkan seni di dalam pekerjaannya, logo kayak gitu. Motorik kasar itu ke otot besar ya, seperti motorik kasar otot besar, keseimbangan kayak gitu. Jadi orang yang punya keseimbangan yang bagus, kemudian otot yang bagus itu bakat. Jadi saya sendiri nggak punya, jadi kalau dipaksakan itu ya tetap nggak bisa. Mau misalkan mau naik gunung, kemudian kita halang rintang kayak ninja ada acara TV Ninja Warrior kayak gitu, itu memang punya bakat ke sana.
Jadi kalau nggak ada bakat ke sana mau berlatih ya bisa itu berlatih gitu ya, berlatih itu bisa, tapi kurang cepat. Ya tetap bisa sebenarnya bisa. Tapi kalau orang yang punya bakat ke sana itu ya tetap aja lebih cepat itu loh bisanya karena dia nyaman dan suka gitu. Pola abstrak digunakan seperti kalau membuat hal-hal baru, seperti kalau arsitek itu kan bentuk rumah yang sedikit aneh tapi bagus. Desain interior yang apa ya bentuknya itu nggak terlalu ya nggak lazim gitu lah, nggak umum tapi bagus. Itu di pola abstrak. Kemudian menggambar. Menggambar hampir, nah di sini untuk bisa melukis atau menggambar bagus itu skill. Menggambar itu skill. Jadi tidak bisa tiba-tiba saya punya bakat menggambar langsung bisa menggambar, itu enggak. Jadi paling tidak ketika punya bakat menggambar itu bisa menghasilkan coretan yang lebih baik daripada orang yang enggak punya. Minimal tulisannya lebih bagus dari teman-temannya gitu. Minimal. Paling enggak ya punya bakat untuk menggambar gitu. Punya bakat untuk coretan paling tidak gitu. Seperti itu. Jadi untuk bisa menggambar itu butuh latihan, butuh kursus gitu baru bisa menggambar. Jadi bukan sebuah hasil yang tiba-tiba. Itu termasuk skill. Kemudian tipe belajar, ada visual. Visual artinya itu anak yang bisa belajar dengan mata ya. Jadi bisa dari gambar atau teks. Intinya dari anak visual, cirinya ya, ciri terbesar dari anak visual itu ketika dia berada di kelas, dia itu berada di bangku paling depan, kemudian nulis terus gitu. Orangnya suka nulis, jadi apapun ditulis. Namun ketika ditanya, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia harus belajar di malam harinya. Hasil dari tulisannya itu. Jadi dia nggak bisa langsung paham di waktu itu juga. Jadi dia ditulis dulu. Setelah ditulis baru dia baca lagi di rumah, baru dia paham. Modelnya gitu ya. Kemudian audio. Audio itu orangnya pendengar atau telinga ya. Dia audio itu bisa cepat belajar dengan suara. Jadi paling gampang itu orang audio kalau belajar membaca itu ngomongnya agak keras gitu. Kalau belajar membaca ngomongnya agak keras. Nah, ciri dari audio adalah dia memang pendengar, namun dia juga ngomong. Bicaranya itu nggak henti-henti gitu loh. Jadi kalau ada orang di kelas, ada siswa di kelas kok ngomong terus itu berarti orang audio. Orang audio ngomong terus gitu, nggak pernah berhenti. Dia nggak bisa ngomong selama 15 menitan gitu loh. Jadi nggak bisa diem selama 15 menit. Orang audio. Nah, orang audio itu biasanya memang lebih cerdas ya, karena dia hanya dengan mendengar saja dia sudah paham. Jadi ketika orang audio bertemu dengan guru yang bagus, orang audio ketemu dengan guru yang bagus bisa menjelaskan dengan baik, dia akan pinter. Tetapi ketika ketemu dengan guru yang diem aja, ya udah selesai itu urusan. Karena dia nggak bisa belajar dengan membaca berkali-kali pun nggak bisa. Yang dimaksud gini yang lain sedang ya, pas yang lain sedang, yang menonjol cuma audionya aja. Nah, kinestetik. Kinestetik itu adalah tenaga ya. Jadi dia ketika belajar itu benar-benar harus menyentuh. Misalkan ini sebuah kubus tapi digambar di papan tulis gitu. Dia nggak paham. Dia harus benar-benar itu harus menyentuh kubusnya. Oh, ini kubus itu punya sisi yang sama panjang gitu, harus benar-benar disentuh. Itu orang kinestetik. Jadi memang belajar di kinestetik akan jadi lebih susah karena cara belajar kita yang di sekolah saat ini itu hanya di visual dan audio. Untuk kinestetik kan belum bisa ke sana. Nah, kinestetik itu kalau misalkan punya anak atau ini bisa dimasukkan ke sekolah full day gitu karena dia punya tenaga yang besar, kemudian dia banyak prakteknya gitu. Oh, itu orang kinestetik.
banyak praktek, banyak mencoba itu di kinestetik. Nah, kemudian kita masuk ke thinker. Thinker itu pemikir. Jadi pemikir itu intinya butuh waktu untuk berpikir. Butuh waktu untuk berpikir. Jadi dia ketika belajar itu berikan satu kalimat saja, kemudian ditambahin dengan sebab dan akibatnya. Ditambahin dengan sebab dan akibatnya. Ini loh, misalkan kenapa ya, intinya di kayak tadi saya ngajari anak saya itu kan ada tulisan padi dan kapas gitu kan ya. Padi dan kapas, simbol padi kapas di Garuda Pancasila. Itu kita berikan aja logikanya. Padi ini simbol dari kemakmuran karena padi itu kan dimakan. Kapas itu simbol sandang atau baju gitu kan. Artinya simbol ini melambangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian biarkan dia berpikir. Biarkan dia berpikir. Beri waktu untuk berpikir. Nah, ketika orang thinker, kemudian imaginator ya. Imaginator itu hampir sama dengan orang thinker. Dia butuh waktu untuk mengimajinasikan. Butuh waktu untuk mengimajinasikan apa yang dia dengar. Atau apa yang dia baca. Perbedaan dengan thinker, orang imajinasi itu bisa menyimpulkan sendiri. Orang imajinasi itu, kalau orang thinker kan kita harus berikan sebab dan akibat ya. Kalau orang imajinator itu bisa menghubung-hubungkan sendiri, bisa membuat kesimpulan sendiri dalam imajinasinya. Nah, misalkan ya, ada seorang guru yang ngomong terus dari awal sampai akhir, waktu 2 jam pelajaran itu ngomong terus. Orang thinker bingung, orang imajinator bingung. Orang kinestetik juga bingung. Yang suka cuma di apa? Di audio. Karena audio itu suka mendengarkan. Jadi ketika ada orang ngomong terus dia suka. Dia bisa cepat belajar dari itu. Tapi orang thinker bingung karena dia nggak punya waktu untuk berpikir. Orang imajinator juga dia nggak punya waktu untuk berpikir. Orang visual dia lelah saat dia nulis terus-menerus. Orang visual itu harus nulis step, kemudian step, kemudian step, seperti itu. Orang kinestetik lelah karena dia harus pengen bergerak. Dia pengen bergerak. Jadi bagaimana cara yang paling misalkan di kelas jadi guru gitu ya. Gimana yang paling efektif untuk semuanya? Ya susah karena kalau kita terlalu banyak praktek, orang ini bingung juga. Praktek terus nggak bisa, ngomong terus nggak bisa, nulis terus juga nggak bisa. Kasih satu kalimat suruh mikir, yang ini bingung. Kali satu kalimat untuk membuat kesimpulan sendiri, yang ini bingung, yang ini bingung, yang ini bingung. Jadi memang tidak secara teori aja ya, itu nggak mungkin membuat sebuah pembelajaran yang benar-benar bisa bisa menangani semua tipe gitu. Dan ini kadang bisa dibangun ya, visual sama audio ini dua-duanya dapat. Nah, biasanya anaknya cepat gitu ya, karena dia bisa belajar dengan membaca, bisa belajar dengan ceramah gitu. Jadi orang ngomong dia paham, dia membaca juga paham. Biasanya pinter karena apa? Dia cepat nangkopnya itu cepat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kepanjangan. Terus berikutnya di jurusan SMA, ini IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Agama itu ada ya, jurusan agama itu ada di Madrasah Aliyah. Kemudian untuk personal learning style itu ini hasilnya beda-beda, tiap orang nanti hasilnya beda-beda, silahkan dibaca sendiri saja karena hasilnya beda kita nggak bisa. Dan ini sudah ada penjelasan yang lumayan detail gitu, jadi tidak perlu kita bahas di sini karena hasilnya beda-beda. Kemudian kita masuk ke motivasi. Motivasi itu keinginan. Jadi saat kita tahu motivasi orang, kita bisa mengendalikan dia atau kita bisa memberikan perintah. Kita bisa memberikan perintah ke orang itu. Nah, kata kuncinya afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kritis itu bicara, reflektif itu hadiah. Jadi kita misalkan gini. Ada anaknya sedang tidur, ibunya ngomong, anaknya tidur suruh mandi mau ke pasar gitu kan ya. Ibunya ngomong, "Nak, ayo mandi,
lalu kita ke pasar gitu. Nah, yuk mandi, pasar, kita mau ke pasar. Orang afektif itu lebih cenderung oh ya Bu gitu. Karena apa, dalam perasaan, dia perasaan. Wah nanti ibu marah kalau nggak segera mandi gitu. Ah nggak enak sama ibu nggak mandi gitu. Jadi dia nggak memikirkan mandi untuk apa gitu, nggak. Nah, orang kognitif itu punya logika. Jadi ketika dia, no, nah ayo mandi gitu, lalu kita ke pasar. Dia mikir, mau ke pasar kenapa harus mandi gitu loh. Mau ke pasar kenapa harus mandi? Kemudian dia ngomong sama ibunya, nggak mandi aja kan nggak apa-apa toh Bu gitu kan. Dia orang kognitif. Jadi kenapa harus ke pasar, mau becek-becek kan gitu? Mau ke becek-becek banyak orang, nanti kalau kalau mandi kan nggak efektif juga gitu. Orang kognitif mikirnya gitu. Kemudian orang kritis itu lebih ke bicara atau protesan. Nah, ayo mandi, kita mau ke pasar. Nah, ibu aja belum mandi gitu kan. Jadi orangnya. Nah, orang kritis bicara aja, diajak bicara aja sampai dia puas dengan pembicaraannya, kemudian dia akan mandi dengan sendirinya gitu. Jadi ini banyak protes ya protes. Reflektif itu hadiah, ini yang paling mudah sebenarnya. Nah, ayo mandi, kita mau ke pasar, ditambahin aja. Nanti kita beli bakso loh gitu. Nah, itu orang reflektif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan mengetahui perasaan ya, dengan mengetahui motivasi atau keinginan, kita bisa memberikan perintah yang lebih cepat. Jadi nggak perlu ribet gitu loh. Kita bisa memberikan perintah yang lebih simple ke anak gitu. Jadi misalkan ya, anak kognitif tapi dipaksa, nggak bisa. Misal dia kan anak kognitif pakai logika. Nah, ayo mandi, kita mau ke pasar. Terus anaknya diem aja. Dalam hatinya kan mikir, mandi buat apa sih? Terus ibunya kan jengkel karena diem aja. Ayo mandi kan gitu. Udah langsung dibentak-bentak. Selesai itu. Jadi ketika kita tahu bagaimana, misalkan kita mau perintah anak kognitif gitu ya. Dia akan pakai logika. Nah, ayo mandi, kita mau ke pasar. Nah, mandi dulu karena kita mau ke pasar. Nah, silakan mandi. Malah bingung tadian. Nah, ayo mandi mau ke pasar. Biar nanti masalahnya kita mau ketemu sama ibunya ini. Kamu mandi dulu biar kelihatan bersih gitu. Jadi kasih apa ya? Kasih alasan kenapa harus mandi. Kasih alasan kenapa harus kita ke pasar. Kasih alasan. Jadi setiap perintah itu ada alasannya gitu. Orang kognitif. Paling enak sebenarnya afektif, karena afektif itu lebih ke perasaannya. Jadi dia nggak mikir tentang logika atau apa-apa. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke sifat. Mempunyai usaha tetap jelas, mudah beradaptasi, bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Ini beberapa kali ditanyakan. Jadi ini nanti akhirnya itu bakat yang bisa dikembangkan ke meditasi seperti itu. Bakat untuk meditasi menyembuhkan diri. Misal saya pusingnya itu dalam meditasi atau berpikir ya, itu pusingnya itu sebenarnya dari mana atau gitu. Nah, orang yang punya bakat ini itu orang yang jadi itu loh, tukang pijet, namanya apa itu? Terapi seperti itu. Jadi ini adalah bakat ke sana. Pemikiran yang unik dan ada dua tadi. Pemikiran unik sama pemikiran baru. Pemikiran unik sama pemikiran baru. Hampir sama, tapi kalau pemikiran unik ini kadang di luar aturan, kalau pemikiran baru dia masih dalam koridor aturan, di dalam aturan. Tapi masih punya pemikiran sama-sama unik. Pemimpin, manajer, pengatur, jelas, penulis jelas, pandai bicara jelas. Persuasif itu kalau ngomong dia pinter. Jadi ngomong yang diikuti orang. Jadi kalau ngomong orang ikut, atau persuasif ya. Iya, persuasif. Jadi kalau ngomong itu pinter, kemudian orang setuju dengan pendapatnya gitu. Atau setuju dengan apa yang dia inginkan. Itu persuasif. Kemudian pandangan spiritual. Di sini bukan agama ya. Jadi setelah saya penelitian itu, pandangan spiritual itu maksudnya adalah filsafat
ke spiritualnya sendiri, filsafat ke spiritualnya sendiri, bukan agama di sini ya. Suka belajar hal khusus itu termasuk ke hal-hal kuno, belajar bahasa kuno atau belajar atau suka dengan hal-hal yang kuno seperti barang-barang antik seperti itu, keris, terus ya seperti itu. Jadi suka dengan hal-hal yang sifatnya kuno. Sangat kritis, jelas, susah dibohongi jelas, sangat mandiri jelas, suka menyelidiki jelas, pemikiran baru tadi sudah, fanatik jelas, orasi itu pidato saat mau maju perang itu, ekspresif, keindahan atau arsitek jelas. Merasa kesepian jelas, respon yang unik jelas, ramah sungkan jelas, diktator otoriter jelas, bekerja sendiri jelas. Ini ada dua kan ya, bekerja sendiri sama bekerja sama mandiri. Tadi ada ya mandiri ya, beda ya. Di sini sangat mandiri, kemudian di sini bekerja sendiri. Kalau mandiri itu bisa bekerja sendiri tapi bisa dengan orang lain. Kalau bekerja sendiri itu harus benar-benar dilakukan sendiri. Kemauan kuat, perfeksionis jelas, pencuri gas jelas, sangat berhati-hati jelas, berpikir praktis itu tidak suka dengan proses, nanti hampir sama dengan pragmatis. Tapi levelnya itu lebih tinggi ke pragmatis. Jadi pragmatis itu adalah orang yang tidak menyukai proses. Jadi pinginnya cepat. Jadi kalau mau sesuatu nggak mau, misalnya gini ya, saya pengen beli mobil tapi saya belum punya uang. Jadi orang umum, orang pada umumnya itu nabung dulu, kerja dulu. Tapi kalau orang pragmatis ini enggak. Jadi dia pengen cepet beli mobil. Ya pengen cepet aja, jadi enggak pengen kerja dulu, nabung dulu itu enggak. Ya seperti itu. Saya ingin beli HP, saya ingin punya HP, tapi pengennya enggak ada kepinginan gitu, enggak ada pengen proses menabung dulu, bekerja dulu itu enggak. Jadi pengennya ya saya hanya ingin punya HP gitu toh. Dan kadang ya itu jadi prosesnya nggak ada proses ya, jadi masalah itu jadi masalah. Kalau berpikir praktis itu lebih ke itu, jadi nggak terlalu ke pragmatis tapi hampir-hampir sama, tapi masih bisa di apa ya, nggak terlalu ekstrim seperti di pragmatis gitu. Jadi masih bisa di ya ini kamu ya harus nabung dulu, harus kerja dulu, itu masih bisa. Mendominasi jelas, menolak masa depan jelas, sulit mengendalikan nafsu jelas, labil itu di emosinya nggak stabil, keras kepala jelas, tidak suka perubahan, ambisius jelas, kurang percaya diri jelas, fobia itu ketakutan pada sesuatu, biasanya hilang pada waktu remaja. Kita masuk ke karakter dan pola hidup, dan ini beda-beda tiap orang. Ini beda-beda, jadi setiap orang nanti akan beda-beda, jadi tidak perlu saya bacakan. Kemudian kemampuan super, kreatif dan pengusaha. Jadi ini kemampuan super itu tidak pasti apa ya. Yang baru kita temukan itu hanya 18 item. Jadi kalau misalkan kok ini nanti Anda itu ada yang nggak keluar, misalnya loh saya kemampuan supernya kok nggak dapat gitu. Ada kemungkinan itu belum kita temukan saja. Nanti kita tambah kalau kita punya penelitian baru, punya hasil baru, nanti akan kita tambahkan untuk hasil kemampuan super ini. Tapi untuk sementara ini baru kita dapat ya, hasil kita itu baru di 18 item ini. Kalau nanti ada tambahan kita tambahkan di sini. Jadi intinya ketika Anda kok nggak keluar kemampuan supernya, ada dua kemungkinan. Satu, memang tidak punya kemampuan super. Yang kedua, kemampuan super Anda belum ditemukan di sini, maksudnya belum bisa dideteksi, maksudnya belum bisa dideteksi di analisa ini. Nah, orang yang punya kemampuan super itu biasanya orang yang punya kelemahan super juga. Orang yang punya kemampuan super juga memiliki kelemahan super. Misalnya ya di sini ya, kreatif. Orang yang kreatif itu biasanya diselingi dengan apa? Malas. Malas. Karena apa? Saat dia punya ide, dia punya ide. Kemudian idenya belum dikerjakan. Udah punya ide lagi.
Belum dikerjakan udah punya ide lagi. Belum dikerjakan udah punya ide lagi, ide lagi, ide lagi. Jadi harus punya apa ya, manajemen diri yang bagus juga. Karena ketika punya ide nggak pernah dilakukan atau idenya belum jadi baru separuh. Kita buat ide yang pertama, baru dapat separuh, udah ide lagi. Udah selesai, nggak ada yang jadi itu hasilnya. Nggak ada yang jadi produk itu ide-idenya. Karena idenya selalu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, seperti itu. Jadi orang itu melihat dia pemalas dan labil. Tapi sebenarnya idenya karena idenya banyak, maka dia ke sana kemari, ke sana kemari, sana kemari. Seperti itu. Jadi ketika Anda punya ini ya, saya kreatif ide. Artinya ide itu ditulis dulu, dipaparkan dulu di sebuah tulisan, simpen. Kerjain yang sedang dikerjain gitu ya. Idenya simpen dulu, kerjain yang sedang dikerjain, seperti itu. Misalnya di sini ya, kasih sayang. Orang punya kasih sayang yang sangat tinggi. Biasanya orang yang punya kasih sayang itu lupa cari nafkah. Maksudnya gini loh. Bukan gitu. Orang yang punya kasih sayang tinggi itu lupa dengan hasil. Misalnya gini, dia nggak terlalu memikirkan hasil. Jadi saat dia bekerja, dia puas, seneng, orang-orang di sekitarnya seneng, dia udah seneng. Jadi kepuasan untuk dia adalah ketika menyenangkan orang lain. Nah, itu kan jadi masalah. Itu jadi masalah ketika itu jadi misalkan dari laki-laki ya yang punya anak dan punya istri, dia lupa kalau pulang ke rumah itu harus bawa penghasilan. Yang jadi masalah di situ. Jadi setiap kelebihan ini, kemampuan super ini dibarengi dengan kelemahan super juga. Jadi jangan terlalu khawatir. Hasil ini hanya untuk saya punya kemampuan yang lebih dari orang lain, otomatis punya kelemahan yang sangat banyak juga. Nah, kemudian di sini ada level unik. Level unik itu ini 49 nih. Level unik itu adalah level di mana orang itu butuh pengasuhan. Ini masuk ke pengasuhan aja sebenarnya, pengasuhan. Pola asuh. Pola asuhnya itu butuh asuhan yang khusus atau tidak. Ketika 0 sampai 20 itu dianggap sebagai normal. Normal, tidak perlu perlakuan khusus. Di 20 sampai 40 itu butuh perlakuan khusus yang tidak terlalu khusus. Jadi sebenarnya dianggap normal nggak masalah, tapi kita misalkan jadi orang tua harus tahu, ini sedikit ada masalah ini anak kan gitu. Misalkan ya, anak ini otak kiri. Otomatis sedikit introvert. Jadi yang dimaksud perlakuan khusus itu di situ. Anak ini otak kiri. Artinya dia introvert. Kalau introvert itu memang dia agak sulit untuk berkomunikasi lisan dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang intinya nggak punya teman lah gitu. Nggak ada teman yang sejawat gitu. Atau teman-teman dekat itu biasanya nggak ada orang introvert. Nah, ketika dia... Jadi orang tua harus paham, ini dia introvert gitu. Jadi jangan dimasukkan dia di sebuah kerumunan. Terus dia ngomong di depan banyak orang. Dia perkenalan sendiri gitu. Ya jangan. Jadi perlakuan khususnya di situ. Misalnya 20 sampai 40. 20 sampai 40. Dia punya masalah, tapi walaupun masalah itu punya kelebihan juga. Nah, kemudian misalkan di 40 ke atas, maka dia sudah harus punya pola asuh atau pengasuhan yang benar-benar diperhatikan. Misalnya seperti ini. Anak IQ 140 ke atas, tapi dominan otak kiri. Itu masalah. Kenapa? Karena dia berpikirnya, misalkan ada anak kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP ya. Karena IQ-nya tinggi banget.
cara berpikirnya itu hampir seperti anak mahasiswa, seperti anak kuliah. Namun cara bermainnya itu seperti anak kelas 2 SD, masih suka mobil-mobilan, masih suka robot-robotan, masih suka mobil remote gitu kan. Jadi cara mainnya, cara bermainnya itu hampir sama anak SD kelas 2. Namun dia kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP bermain seperti anak SD kelas 2, tapi cara berpikirnya seperti anak mahasiswa. Itu masalah. Jadi pola asuhnya ya kita harus benar-benar tahu, oh anak ini punya masalah di sini. Kita harus paham. Kalau dia sedang main-main pakai mobil-mobilan terus dijejer-jejer, ditoto gitu kan, ditata, terus dia robotnya sedang berperang gitu kan, dia perang sama robot-robot sendiri, biarkan aja gitu loh. Biarkan aja, jangan dimarahi, karena memang perkembangannya modelnya seperti itu, memang cara berpikirnya seperti itu, perkembangannya seperti itu. Saya ulangi, 0 sampai 20 itu dianggap sebagai normal, 20 sampai 40 itu butuh perlakuan yang sedikit khusus, kemudian lebih dari 40 itu butuh perhatian yang khusus. Butuh perhatian khusus intinya. Kemudian berikutnya di gaya kerja dan gaya komunikasi. Pembangun itu artinya bisnis startup atau membangun usaha baru, kemudian pengambil keputusan di penasehatnya. Jadi setiap kepemimpinan kan pasti ada ini penasehat, walaupun itu enggak jelas sebenarnya penasehat. Kamu itu seorang penasehat gitu enggak. Tapi dalam sebuah organisasi itu mesti ada seorang dua ini. Pembangun, pengambil keputusan atau penasehatnya, pelaku yang melakukannya, kemudian komunikator yang melakukan marketing. Marketingnya itu komunikator, membuat iklan, membuat banner itu di komunikator. Deal maker itu salesnya, pedagang itu yang jual, yang jaga. Pedagang itu yang berjaga di kantor. Pencipta itu orang yang melakukan kreasi barunya. Jadi dalam satu perusahaan itu butuh keempat-empatnya ini sebenarnya. Kalau berapa ini? 6 ya. 6 atau 7 ini. Jadi paling tidak ada semua satu-satu gitu. Atau bisa diambil satu orang tapi ini sangat menonjol semua, nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian gaya komunikasi, kinestetik sentuh itu lebih ke mimik itu. Jadi kalau dia ngomong sambil nyentuh, tapi lebih ke ekspresif dan mimik wajah. Kinestetik body ke gestur badan atau body language-nya. Kemudian auditory musik itu lebih ke intonasi bicara. Jadi kalau ngomong bisa naik turun. Nah, ini intonasi ya. Saya sendiri nggak punya intonasi. Jadi saya sendiri aja ya, dengerin saya ngomong itu saya ngantuk. Saya sendiri dengerin saya ngomong itu rasanya ngantuk banget. Oh, berarti ini yang dirasakan siswa saya dulu saya ngajar di sekolah. Ngantuk banget. Kemudian auditori bahasa itu bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien. Saat dia ngomong itu bisa lebih nggak muter-muter gitu. Kalau ngomong nggak muter-muter. Kemudian visual gambar itu berkomunikasi dengan gambar-gambar dan coretan. Kemudian visual text itu berkomunikasi dengan teks kalimat gitu ya. Berikutnya kita ke jurusan dan pekerjaan. Nah, ini yang paling kita tekankan di sini, kualitatif dan kuantitatif itu bobotnya lebih tinggi kualitatif. Kita misalkan ya, ini misalnya kalau di sini ya. Nah, misalkan aja di sini. Pendidikan luar biasa prasekolah itu angkanya di 134. Kemudian manajemen pendidikan luar sekolah, teknologi pendidikan, kebijakan itu sangat cocok tapi di 130. Kalau milih apakah ini atau ini, mending pilih yang ini karena mending di kualitasnya sangat cocok.
Atau misalkan kalau wah ini saya nggak suka gitu kan, saya nggak suka dengan jurusan ini, saya bisa pilih yang bawahnya lagi. Nah, misalkan ini seni musik dan sejenisnya, seni suara. Ini di sini sangat cocok 124. Kalau mau dibandingkan dengan misalnya mau ke sini, naskah drama, puisi, cerpen ini 128. Suruh milih gitu ya. Milih mana antara naskah drama dan seni musik? Ya mending milih ke seni musiknya karena di sini lebih sangat cocok. Ini diabaikan dulu. Untuk angkanya pertama itu kita abaikan dulu. Jadi angka di sini kita abaikan dulu, kita lihat di sininya dulu, sangat cocok atau cocoknya. Setelah itu baru kita lihat ke angkanya. Paham ya? Misalkan kita cari lagi, saya pengen media rekam broadcast, saya nggak suka. Misalkan saya pengen yang ini, saya pengen ke teknik lah. Saya pengen ke teknik dan lain pada umumnya. Kalau di sini cocok saja, nggak usah lihat di sini, nggak masalah. Kalau di sini cocok, nggak usah lihat di sini. Nah, ketika ini misalkan ya make up artist di sini 124, tapi saya pengen ke fisika kimia ini 125, maka tetap aja milih yang fisika kimia karena di sini 125, di sini 124. Nah, gitu intinya itu. Jadi ini adalah dua hasil yang dijadikan satu, dua hasil analisa atau dua hasil perhitungan yang dijadikan satu tabel. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan hasil yang singkat. Ini penjelasan singkatnya. Nanti akan kita buat videonya satu persatu untuk misalkan dominasi otak kita bahas sampai tuntas, kemudian EQ kita bahas sampai tuntas. Dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar video ini, akan segera kita jawab. Kalau misalkan jawabannya pendek langsung kita jawab di komentarnya. Kalau jawabannya panjang dan butuh penjelasan agak detail, kita akan buatkan video baru juga. Silahkan nanti bisa diakses di playlist yang sama dengan video ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan selamat mencoba. Semoga sukses selalu.